Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Everest 90. Kami akan mempresentasikan final report praktikum PT 4. Kami Everest 90 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Akmal Rizky, Rizka Indah Mahendianti, dan juga Poetri Rahmelia Utami. Pertama, kami akan mempresentasikan tentang praktikum perancangan bisnis atau praktikum teknik. Baik, yang pertama kami akan memaparkan tentang gambaran bisnis CVU-BU. Jadi CVU-BU ini lokasi pabrik atau fasilitasnya adalah di Jalan Baturaden 2 nomor 17 Ciwastra, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah, ini setelah memilih dari 3 lokasi dan juga dieliminasi menggunakan faktor kualitatif dan juga kuantitatif. Di sebelahnya di sini ada logo perusahaan kami yaitu CVU-BU. Terdapat warna hijau yang menandakan kami bergerak di bidang agrikultur dan juga kalimat UBU sebagai nama perusahaan kami. Dan di sebelah kanannya lagi di sini ada produk kami yaitu Weeder Tool yang terdiri dari alat pencabut rumput dan juga tangki untuk menebarkan pupuk cair. Selanjutnya ada struktur organization CVUBU atau struktur organisasinya. Yang pertama ada CEO PT UBU, di bawahnya ada HRD, divisi HRD atau Human Resource Department. Setelah itu ada Production General Manager, setelah itu ada Finance Manager, dan juga ada Sales and Marketing Manager yang di bawahnya juga mempunyai staff-staff di divisinya masing-masing. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisis STP yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada segmenting, targeting, dan juga positioning. Untuk segmenting itu sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada geografis, demografis, psikografis, dan behavior. Untuk geografis dari perusahaan ini adalah perusahaan kami beroperasi di wilayah Kota Bandung. Untuk demografisnya itu adalah untuk sekelompok petani, dan psikografis ini adalah bagi orang-orang yang memiliki ketertarikan terhadap aktivitas perkebunan. Dan untuk behaviornya itu adalah untuk petani yang membutuhkan alat yang dinilai serbaguna. Nah, selanjutnya ada targeting, karena perusahaan kami ini memiliki target pasar yang cukup spesifik, yaitu petani yang suka berkebun, sehingga target kami adalah untuk dari skala kalangan petani profesional hingga untuk petani yang skala rumahan. Nah, yang terakhir itu adalah positioning, di mana perusahaan kami ini memiliki tagline yaitu Our Solution for Your Gardening Problem, di mana dengan tagline tersebut, maka kami dapat memposisikan sebagai solusi konsumen terhadap permasalahan perkebunan yang mereka miliki. Nah, setelah melakukan analisis STP, kita akan melakukan marketing mix yang dibagi menjadi 4P, yaitu ada product, place, price, dan promotion. Di mana produk kami itu bernama Weeder Tool, atau Weeder Tool ini merupakan alat pencabut rumput liar yang memiliki fitur-fitur tambahan yang dapat mempermudah pekerjaan petani. Selanjutnya ada place, di mana perusahaan kami atau pabrik kami ini berada di Jalan Baturaden 2 nomor 17 yang berada di Kota Bandung. Dan selanjutnya ada price, yang mana produk Weeder Tool kami ini dijual seharga 500.000 per unitnya. Dan yang terakhir itu ada promotion, di mana kami melakukan beberapa hal untuk melakukan promosi. Yang pertama itu ada iklan pada layanan website perusahaan. Yang kedua memasarkan produk melalui sosial media. Dan yang terakhir adalah melakukan penyebaran brosur di wilayah-wilayah tertentu. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan strategi dan rencana pemasaran dari CVU-BU ini untuk membantu memasarkan Weeder Tool. Nah, untuk platform sosial media sendiri, kita menggunakan Instagram dan juga website, dan untuk media cetaknya kami menggunakan brosur dan juga koran. Sebelumnya, kita menentukan strategi pemasaran untuk produk Weeder Tool, maka langkah selanjutnya kita akan melakukan estimasi anggaran pemasaran. Nah, di sini ada advertising plan, yaitu untuk website sendiri dengan harga total cost-nya itu 800.000. Lalu untuk Instagram Ads itu sebesar 5.680.000. Lalu untuk koran itu sebesar 190.000. Untuk brosur sebesar 1.500.000 dengan totalnya yaitu 8.170.000. Lalu kita akan menentukan assumption of increasing marketing, yaitu sebesar 2% untuk website, Instagram Ads, dan koran, dan brosur. Untuk total cost di 2023 itu sebesar 8.170.000. Lalu kita akan menghitung dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada rencana produksi. Jadi rencana produksi CVU-BU pertama ada production volume-nya. Selling volume pada tahun 2023 sebesar 5.255 dan juga production volume-nya tahun 2023 itu sebesar 5.308.
Nah, setelah itu ada produk direct material cost. Di sini terdiri dari komponen-komponen atau part-part yang dipakai untuk memproduksi Wither tool pada CVU-BU. Setelah itu ada kebutuhannya per produknya itu berapa. Di sini masing-masing kebutuhannya membutuhkan satu part untuk memproduksi satu produk CVU-BU, satu produk Wither tool. Setelah itu di situ ada unit price-nya, ada juga komponen price-nya, ada juga total needs in 2023 dan juga total needs di tahun-tahun selanjutnya. Jadi dari total produk direct material cost itu tahun 2023 ada 874.227.600, tahun 2024 883.121.400, tahun 2025 892.015.200, tahun 2026 901 juta, dan tahun 2027 910 juta. Setelah itu di sini ada slide lanjutan dari slide sebelumnya, ada packaging and holding direct material cost, yang total material handling cost-nya itu pada tahun 2023 sebesar 4.371.000, dan juga total cost of product packaging-nya itu di tahun 2023 adalah 162.955.000. Nah, setelah itu juga di sini ada order direct material cost yang dipakai untuk berapa kali frekuensi ordernya dan lain-lain. Nah, setelah itu total direct material cost di sini untuk tahun 2023 adalah 1.043.714.000, 2024 1.054.310.407. Baik, selanjutnya di sini ada produk indirect material cost. Nah, produk indirect material cost-nya ini adalah lem dan juga tag sticker untuk produk kami. Itu totalnya 2023 sebesar 2.962.000. Nah, selanjutnya di sini ada holding indirect material cost, yaitu indirect materialnya totalnya tahun 2023 itu 14.813 perak. Jadi total indirect material cost di tahun 2023 itu 2.977.313, dan pada 2024 3.126.000, 2025 3.282.000, dan 2026 3.446.000, dan juga satu lagi 2027 3.618.000. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perencanaan sumber daya manusia. Di gambar sebelah kiri merupakan organization structure yang ada atau digunakan sebelum rekrutmen berlangsung, yaitu ada CEO, Specialist Human Resource, Specialist Finance, Production Manager, Production Operator, Sales Marketing Manager, dan Staff Sales and Marketing. Untuk standar waktu kerja perusahaan ini adalah untuk working day-nya itu selama 5 hari per minggu, working hour 8 jam per hari, dan memiliki standard time hingga 1975. Dan perusahaan ini memiliki kapasitas produksi per tahunnya itu sebanyak 5.833, sehingga dibutuhkan karyawan sebanyak masing-masing 1 karyawan untuk setiap jabatan dan 8 orang untuk operator production. Selanjutnya, setelah melakukan tahap rekrutmen, kita juga akan melakukan forecasting, yang mana peramalan ini dilakukan untuk melihat organization structure yang nantinya akan ada setelah rekrutmen. Sehingga organization structure yang akan ada setelah rekrutmen itu akan berubah, maka akan ada CEO, HRD Manager, Staff HRD, Production General Manager, Production Line Head, Operator Produksi, Finance Manager, Staff Finance, Sales and Marketing Manager, Sales and Marketing Supervisor, dan juga ada Staff Sales and Marketing. Sehingga seluruh karyawan yang ada di CVU-BU jika di total itu ada 18 dengan masing-masing satu peran atau satu orang setiap karyawan atau setiap jabatannya, namun ada 8 orang untuk operator produksi. Selanjutnya kita akan menghitung proyeksi keuangan untuk production and operational cost dalam jangka waktu 5 tahun, yaitu dimulai dari tahun 2023 hingga 2027. Kita akan menghitung seperti direct cost, factory overhead cost, lalu operating cost-nya. Lalu didapatkan total production cost and operational seperti yang dapat dilihat pada tabel untuk per tahunnya. Selanjutnya kita akan mencari funds requirement seperti fixed investment, working capital, initiation shift cost, lalu trademark cost. Untuk initiation shift cost-nya sendiri kita mendapatkan dari cost of SIUP yaitu sebesar 2.700.000 dan juga administration sebesar 30.000. Lalu untuk trademark cost-nya sendiri kenapa 600.000? Karena usaha kami masuk ke kategori usaha kecil atau mikro dan secara non-elektronik. Dan untuk source of fund sendiri di sini ada owner equity, untuk akumulasinya itu sebesar 80% dan untuk bank loan itu sebesar 20%.
Dan untuk keduanya ini antara fund requirement dan juga source of fund itu kami mendapatkan total yaitu 899.712.643. Setelah menghitung kedua tabel ini, kita akan mencari table of calculation product selling cost dari periode 2023 hingga 2027 atau dalam jangka waktu 5 tahun. Kita akan mencari persen profitnya, company profit, lalu selling cost, dan juga selling cost rounding per produknya. Untuk totalnya dapat dilihat pada tabel pada slide, lalu kita akan mencari EBIT atau earning before interest and tax, lalu interest expense, dan juga EBT atau earning before tax, lalu kita akan mencari taxnya juga, lalu mencari earning after interest and tax. Itu dalam jangka 5 tahun dari tahun 2023 hingga tahun 2027. Untuk totalnya dapat dilihat pada slide. Nah, untuk proyeksi keuangan selanjutnya itu ada cash flow dari CVU sendiri untuk membantu memproduksi alat Wither Tool. Nah, untuk cash flow-nya sendiri itu terbagi dari estimated cash inflow dan estimated cash outflow. Nah, untuk cash flow-nya sendiri dari 2022 hingga 2027. Untuk tahun 2023 dan 2027 itu forecasting selama kurang lebih 5 tahun ke depannya. Nah, untuk estimated cash inflow-nya sendiri itu ada owner's equity, bank loan, dan juga sales revenue. Dan untuk estimated cash outflow-nya sendiri itu ada contohnya seperti machine and facility cost, lalu ada tools cost, transportation cost, dan juga lain sebagainya. Lalu kita akan mentotalkan semuanya untuk total estimated cash inflow dan total estimated cash outflow-nya seperti yang dapat dilihat pada slide. Nah, selanjutnya adalah tahap terakhir di proyeksi keuangan, yaitu kita harus mengukur tingkat balance perusahaan di setiap tahunnya. Di mana balance sheet ini kita gunakan untuk memperkirakan ataupun meramalkan bagaimana sih kondisi keuangan sebuah perusahaan ataupun sebuah usaha yang sedang kita merancang atau kembangkan. Nah, di sini kita telah membuat peramalannya, peramalan cash flow di tahun-tahun yang akan datang, yaitu dari tahun 2023 hingga 2027 atau 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk mengukur atau menghitung nilai balance pada setiap tahunnya, itu kita membutuhkan beberapa komponen penting, yaitu adalah ukuran aset, fixed and intangible asset, dan ada juga liability and owner equity. Nah, untuk menghitung ataupun mengukur nilai balance akhir pada setiap tahunnya, itu kita tinggal mengurangi total aset dikurangi total liability and owner equity. Nah, jika nilai balance-nya 0 untuk setiap tahunnya, maka laporan keuangan suatu perusahaan itu bisa dibilang baik dan berjalan dengan lancar dan tidak akan mengakibatkan kerugian apapun pada perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan tabel yang ada pada layar, CVU tidak akan mengalami kerugian pada 5 tahun yang akan datang. Baik, selanjutnya di sini ada analisis kelayakannya. Dari analisis kelayakan CVU. Nah, jadi di sini kami mencari NPV dan juga payback periodnya dan juga IRR-nya. NPV-nya itu kami mendapat 1.670.770.740 perak dengan payback periodnya itu 0,18. Selanjutnya IRR-nya itu kami ada 100%. Selanjutnya di sini tahun 2022 contohnya ada cash in present worth-nya itu 10.871.142.000 dan juga cash out di present worth-nya itu 9.505.300.000. Nah, maka dari angka-angka yang terdapat di layar, kami mendapat BCR-nya itu 1,14%, yang artinya CVU itu layak untuk dijalankan. Nah, selanjutnya di sini ada increase dan decrease di raw materialnya. Nah, untuk increase di raw materialnya kami menggunakan persenan 13 dan 14%. Dapat dilihat di sini pada 13% kami mendapat NPV 22.472.000 dan juga increase raw material 14% kami mendapat negatif 19.560.000. Nah, untuk decrease-nya kami memakai 1 dan 2%. Untuk yang 2% kami mendapat hasil negatif dan yang 1% kami mendapat hasil yang positif. Maka dari itu
perusahaan si VUBU itu sensitif jika increase di raw materialnya itu 13 dan 14% dan juga decrease-nya itu di 1 dan 2%. Setelah melakukan pembahasan mengenai praktikum teknik, maka selanjutnya kita akan melakukan pembahasan mengenai praktikum perancangan fasilitas industri atau biasa kita sebut dengan PFT. Nah, yang akan pertama kali kita lakukan di praktikum PFT itu adalah mengukur jarak antar supplier dan kandidat lokasi. Di mana di sini kita punya 3 alternatif. Ada alternatif A, B, dan C. Alternatif A itu ada di Jalan Peta Gang Sukamulya 1, Kecamatan Bojong Loakaler, Kota Bandung. Dan yang B itu ada di Jalan Batu Raden 2, nomor 17, Kota Bandung. Dan untuk alternatif C itu berada di Jalan Cimincerang di depan Masjid Terapung. Nah, selain itu kita juga mengukur atau menilai besar UMK yang dibutuhkan untuk setiap alternatif. Untuk UMK yang dibutuhkan untuk setiap alternatif itu bernilai sama, yaitu sebesar 3.774.860. Nah, selain itu, kita juga melihat ataupun mengukur land cost yang dibutuhkan untuk setiap alternatif. Untuk alternatif A dan C itu bernilai 350 juta, namun untuk alternatif B hanya dibutuhkan 50 juta untuk land cost-nya. Nah, untuk selain itu kita juga melihat luas tanah dan koordinat dari setiap alternatif, di mana setiap alternatif itu memiliki luas tanah dan juga koordinat yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan perhitungan yang dinilai paling penting, yaitu perhitungan jarak masing-masing alternatif lokasi perusahaan dengan supplier perusahaan. Nah, didapatkan bahwa di tabel tersebut, di tabel yang bawah, itu didapatkan bahwa lokasi alternatif 2 ini memiliki jarak yang paling pendek dibandingkan dengan yang alternatif lainnya. Sehingga berdasarkan data yang telah kita dapatkan, maka alternatif yang akan digunakan dan layak digunakan oleh perusahaan kami adalah alternatif perusahaan yang berada di Jalan Batu Raden 2, nomor 17, Ciwastra, Kota Bandung. Karena selain land cost-nya dinilai lebih murah, yaitu sebesar 50 juta, namun jarak antar supplier dengan calon lokasi juga dinilai lebih dekat. Maka alternatif 2 dinilai lebih efektif dan efisien untuk digunakan sebagai lokasi pabrik kami. Nah, selanjutnya kita juga akan melakukan pemilihan lokasi berdasarkan factor rating, di mana factor rating ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada quantitative factor dan juga ada qualitative factor. Untuk quantitative factor, itu berdasarkan hal-hal apa saja yang sudah kita perhitungkan sebelumnya, seperti UMK, land cost, availability land, dan juga ada supplier distance untuk supplier 1, 2, dan 3. Dan selanjutnya itu ada qualitative factor, di mana qualitative factor ini terdiri dari 4 topik ataupun 4 faktor, yaitu 4 faktor utama, yaitu ada HR quality, transportation access, nature disaster, dan juga ada potential market. Nah, selanjutnya setelah melakukan perhitungan antara qualitative factor dengan quantitative factor, kita akan membuat tabel seperti yang ada di layar, yaitu tabel merangkuman atau resume perhitungan kualitatif dan quantitative factor. Nantinya kita akan mendapatkan total nilai atau total poin yang didapatkan oleh setiap alternatif. Semakin besar poin yang didapatkan, maka alternatif tersebut akan dinilai lebih efektif dan lebih efisien. Dan berdasarkan tabel tersebut, maka kita akan mengetahui bahwa alternatif A memiliki poin sebesar 63,94, alternatif B sebesar 79,24, dan alternatif C memiliki poin sebesar 62,58. Sehingga alternatif B memiliki poin yang paling besar dibandingkan alternatif lainnya, dan alternatif B dinilai lebih efektif dan lebih efisien berdasarkan kuantitatif maupun kualitatif faktornya. Baik, setelah itu di sini ada routing sheet. Nah, routing sheetnya ini dengan acuan demand-nya itu 5.255 unit per tahunnya, working days-nya itu per 1 tahunnya 240, dan juga 8 jam waktu kerja dengan waktu hari kerjanya itu 5 hari per minggu. Nah, di bawahnya ini ada tabel routing sheet-nya. Jadi, tabel routing sheet ini melihat ada operasi apa dengan material apa dan fasilitasnya di mana, dan juga dimensi awalnya berapa dan dimensi akhir setelah dioperasi itu berapa, processing time-nya juga berapa, dan juga machine capacity-nya itu berapa, dan juga kebutuhan mesinnya itu harus ada berapa. Jadi total dari produk kami, total actual machine required-nya atau mesin yang dibutuhkan itu ada 11 mesin yang dibutuhkan. Setelah membahas routing sheet-nya, di sini ada MHE-nya atau Material Handling Equipment yang dibutuhkan untuk memindahkan material-material misalnya dari
receiving ke GBBU dan ke GBBP misalnya. Nah, jadi untuk kebutuhannya sendiri ada box required-nya atau box yang dibutuhkan itu 150 unit dan juga number of stack-nya atau tumpukan yang bisa maksimalnya itu 23 dan luas lantai yang dibutuhkannya itu sekitar 8,3375 meter persegi. Nah, untuk material handling equipment sendiri yang kami pakai itu adalah semacam troli elektrik itu yang dimensinya 1,7 kali 0,8 kali 1,2 meter dengan kapasitasnya itu maksimal 800 kg. Nah, mengapa kami memilih material handling equipment ini? Karena panjang dari box kami itu lumayan panjang, jadi kami membutuhkan juga material handling equipment yang cukup panjang. Selanjutnya di sini ada determination maksimumnya. Nah, dari determination maksimum ini kita dapat mengetahui part apa akan dikirim dari mana ke mana, dengan beratnya berapa, stackingnya itu berapa, terus udah gitu prepared-nya itu unitnya berapa, tapi yang dipilihnya itu berapa juga. Setelah itu, setelah kita ditumpuk-tumpuk itu berat maksimumnya itu ada berapa, dan juga kapasitas MI-nya berapa dan kapasitas unitnya itu berapa. Dapat dilihat di tabel, di sini ada sekitar 30 rute yang ditempuh oleh part-part untuk bikin wither tool. Nah, selanjutnya ada luas area dari warehouse yang akan kita gunakan nantinya. Nah, maka dari itu kita akan menghitung dimensi dari setiap fasilitasnya. Untuk dimensinya dapat dilihat pada slide. Lalu untuk total luas areanya sendiri yaitu sebesar 873 meter persegi. Lalu selanjutnya kita akan menghitung restroom of facilities. Untuk area receiving yaitu sebesar 5 meter persegi, area GBBU yaitu 3 meter persegi, area GBBP yaitu sebesar 11 meter persegi, dan untuk area warehouse-nya sendiri itu 11 meter persegi, lalu yang terakhir untuk area shipping itu sebesar 3 meter persegi. Baik, selanjutnya kita akan mencari tabel FTC atau from to chart tabel. Nah, untuk tabel FTC ini digunakan untuk mempermudah perhitungan total cost untuk setiap proses pembuatan wither tool secara lebih detail. Nah, untuk tabel FTC ini akan sangat membantu untuk orang lain karena untuk dapat membaca dan juga mengetahui pengelolaan keuangan dalam memproduksi wither tool di CPU BIU. Untuk total cost yang dibutuhkan adalah sebesar 273.690. Nah, untuk nilai total cost ini harus sama antara yang penjumlahan di atas dan juga pada penjumlahan di sampingnya, seperti yang tertera pada tabel di slide. Nah, berikut ini merupakan initial layout dari skala ARC. Nah, di sini itu ada keterangan dana dari setiap area dan juga fasilitas yang ada pada warehouse. Contohnya, A itu merupakan mesin cetak, lalu yang B itu merupakan mesin ulir 1, dan untuk C itu meja perakitan 1, D itu mesin cat, E itu meja inspeksi, terus F itu meja perakitan 2, lalu G itu mesin ulir 2, untuk H itu meja inspeksi 1, untuk I itu meja perakitan 3, lalu J itu meja inspeksi 3, untuk K sendiri itu merupakan meja packing, dan REC itu merupakan area receiving, GBBU merupakan area GBBU, GBBP merupakan area GBBP, WRHS itu merupakan area warehouse, dan untuk ship itu merupakan area shipping. Nah, untuk denahnya sendiri dapat dilihat dengan jelas pada slide. Berikut ini merupakan video sketch up dari hasil final layout warehouse untuk memproduksi wither tool yang akan kami gunakan nantinya. Selamat datang di CPU BIU. Berikut merupakan production floor area.
merupakan area luar dari production floor, yaitu terdapat kantin, masjid, dan lahan parkir. Nah, selanjutnya kami akan membahas praktikum analisis perancangan sistem dan basis data atau praktikum APSI. Baik, selanjutnya di sini ada yang pertama kami buat itu database-nya. Jadi dari database ini kami membuat database produk kaminya apa, produk log-nya bagaimana, raw material apa saja, dan juga raw material log-nya juga, dan juga ada work in progress-nya. Setelah itu pada screenshot yang dapat dilihat di sebelah kiri ini terdapat dua screen, ada codingnya dan juga ada screenshot dari PHP My Admin-nya. Jadi di sini kami membuat produknya dulu pertama-pertama. Jadi kami creatable product dengan isinya itu ada ID-nya apa, name-nya apa, quantity-nya apa, dan juga cost of goods sold dan juga selling price-nya itu berapa. Di screen sebelah kanannya itu dapat dilihat bahwa sudah masuk ke database-nya, ke PHP My Admin-nya itu Wither Tool dengan quantity itu, cost of goods sold-nya juga, dan selling price-nya, dan juga ID-nya. Pada yang di sebelah kanan ini terdapat coding dan juga screen PHP My Admin untuk mengetahui atau untuk mengatur user dan username dan password apa saja yang dapat masuk ke websitenya. Jadi di situ ada creatable user, itu nanti ada ID-nya, username, password, dan juga role-nya. Di bawahnya itu nanti ada insert into user, itu untuk kita masukin username-nya apa dan password-nya apa yang berhak masuk ke websitenya. Nah, selanjutnya setelah membuat database, kita juga akan membuat UI UX ataupun prototype-nya. Nah, UI UX ataupun prototype-nya ini bisa kita buat di website Figma ataupun melalui aplikasi Adobe XD. Nah, desain UI UX ataupun prototype ini nantinya akan digunakan menjadi mockup desain yang akan digunakan sebagai display website nantinya. Nah, di sini ada beberapa UI UX yang telah kami buat, yaitu ada login page, admin homepage, dan juga ada master data admin homepage di bagian master datanya. Selanjutnya, setelah melewati tahapan pembuatan code, database, dan juga prototype menggunakan Figma, maka kita akan menghasilkan website sesuai dengan program yang telah kita rancang sebelumnya. Nah, berikut ini merupakan hasil website berdasarkan kode dan sinteks yang ada. Nah, berikut ini contohnya tuh seperti ada login page, admin homepage, lalu ada master data admin homepage atau master data. Nah, untuk contohnya itu dapat dilihat pada slide. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.